Pernah kepikiran nggak, setiap kali kita pesan makanan lewat aplikasi atau scrolling di media sosial, kita itu sebenarnya lagi berinteraksi sama sebuah dunia yang diatur oleh aturan-aturan tak terlihat ya. Nah, aturan-aturan ini bukan cuma soal gimana caranya bikin kode yang jalan, tapi tentang membangun teknologi yang bertanggung jawab. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan utamanya. Kalau sebuah sistem penting tiba-tiba down atau data pribadi kita bocor kemana-mana, siapa sih yang sebetulnya harus tanggung jawab? Kita sebagai pengguna, perusahaannya, atau para profesional yang nulis kodenya? Ini dia pertanyaan besar yang bakal kita kulik bareng-bareng. Konsekuensi dari ngelanggar aturan main ini bisa ngeri banget loh. Kita mulai dari yang paling sering kita dengar, kebocoran data. Coba bayangin, info pribadi jutaan orang, nama, alamat, bahkan data kartu kredit, bisa terekspos gitu aja. Seringkali, penyebabnya cuma karena satu celah keamanan kecil yang kelewat. Terus ada lagi pelanggaran privasi. Ini isu yang lebih personal dan jujur aja lebih bahaya. Ingat kan sama kasus Cambridge Analytica? Data pribadi puluhan juta pengguna Facebook diambil tanpa izin. Bukan buat jualan produk, tapi buat mempengaruhi pilihan politik. Ini bukti nyata gimana teknologi bisa jadi senjata buat manipulasi. Dan masalahnya nggak cuma di luar, tapi di dalam industrinya sendiri ada juga soal pencurian kekayaan intelektual. Plagiarisme kode itu bukan sekedar nyontek, tapi ini bisa menghancurkan semangat inovasi. Bayangin aja kamu udah kerja keras bertahun-tahun bikin sesuatu, karya kamu dicuri gitu aja. Ini ngerusak fondasi kepercayaan di seluruh industri teknologi. Nah, ngelihat semua masalah tadi, jelas kan kalau para profesional di bidang teknologi itu nggak bisa kerja sembarangan. Mereka butuh panduan, semacam kompas moral buat ngebantu mereka ngadepin dilema-dilema rumit kayak gini. Disinilah etika profesi berperan sebagai pemandu. Jadi, apa bedanya etika ini sama etika yang kita pegang sehari-hari? Gini deh, gampangnya. Etika umum itu kayak prinsip benar salah yang berlaku buat semua orang. Tapi etika profesi, seperti yang bisa kita lihat di sini, ini lebih spesifik. Ini adalah seperangkat aturan formal yang mengikat dan wajib diikuti oleh seorang profesional TI dalam pekerjaannya, apapun keyakinan pribadinya. Nah, ini dia definisi intinya. Jadi, etika profesi TI itu pada dasarnya adalah kerangka kerja. Isinya prinsip dan standar yang ngasih panduan jelas buat para software engineer, analis data, dan spesialis keamanan siber tentang gimana caranya bertindak secara bertanggung jawab dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Oke, anggap aja etika ini semacam toolkit atau kotak perkakas yang esensial. Setiap profesional TI itu wajib punya ini buat ngebangun teknologi yang nggak cuma canggih, tapi juga adil dan aman. Sekarang yuk kita bongkar apa aja sih isi toolkit ini? Ini dia 5 pilar utamanya. Pertama, integritas. Artinya kamu nggak bakal bikin pintu belakang di sistem biarpun bos yang nyuruh. Kedua, tanggung jawab, yaitu berani ngakuin kalau kode buatanmu ternyata bikin masalah. Ketiga, kejujuran, pas ngejelasin apa aja kelebihan dan kekurangan produkmu. Keempat, keadilan, buat mastiin algoritma yang kamu buat nggak diskriminatif. Dan terakhir, profesionalisme, yaitu selalu menjaga kualitas kerja di level tertinggi. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan pas banget. Poin utamanya adalah tanggung jawab seorang profesional TI itu jauh lebih luas dari sekedar layar komputer. Ini tentang gimana hasil karya mereka bisa ngaruh ke kehidupan nyata, ke masyarakat, dan bahkan ke demokrasi. Prinsip-prinsip yang tadi kita bahas itu bukan cuma ide-ide ngawang ya. Semuanya itu udah dirumuskan secara resmi ke dalam panduan, atau bisa kita sebut semacam buku aturan, oleh organisasi-organisasi profesional terbesar di dunia. Beberapa yang paling berpengaruh itu datang dari organisasi kelas dunia, seperti ACM dan IAA. Ini adalah Asosiasi Global untuk Komputasi dan Insinyur. Nah, di Indonesia sendiri, kita juga punya PII atau Persatuan Insinyur Indonesia. Masing-masing organisasi ini punya kode etik yang jadi standar emas buat para anggotanya di seluruh dunia. Dan ini tuh bukan dokumen teoretis yang cuma disimpan di rak buku. Ini benar-benar manual praktis. Kode-kode etik ini dirancang untuk ngebantu seorang profesional pas lagi dihadapkan sama pilihan sulit. Misalnya, boleh nggak ya saya pakai data ini? Sistem ini udah adil belum ya? Gimana cara ngelaporin celah keamanan ini? Tentu aja, cuma tahu aturan doang nggak cukup kan? Para calon profesional ini perlu dilatih biar terbiasa menggunakan toolkit dan buku aturan tadi dalam skenario dunia nyata. Coba kita intip gimana cara latihannya di dunia pendidikan. Tujuannya itu buat ngebangun semacam memori otot etis. Jadi pas nanti di dunia kerja, di bawah tekanan, respons yang benar dan bertanggung jawab itu bisa keluar secara alami. Nggak pakai mikir 2 kali atau ragu-ragu. Nah, ini dia cara latihannya.
Seperti yang bisa kita lihat di tabel, ada tugas individu buat ngasah refleksi pribadi. Terus ada juga proyek kelompok yang nantang mahasiswa buat ngebongkar kasus besar kayak Cambridge Analytica rame-rame. Mereka harus pakai kode etik resmi sebagai pisau analisisnya. Ini jembatan langsung dari teori ke praktek. Dan diagram ini jadi buktinya. Coba lihat, total 23% dari penilaian itu gabungan dari tugas individu, kelompok, dan diskusi, fokusnya ke analisis kasus nyata. Ini ngasih pesan yang jelas banget. Etika itu bukan buat dihafal, tapi buat dipraktikkan dan diperdebatkan. Oke, sekarang kita geser fokusnya dari para profesional yang ada sekarang ke Anda. Ya, Anda, para calon arsitek masa depan. Karena semua prinsip dan aturan ini pada akhirnya akan kembali ke satu hal yang sangat personal, kode yang akan Anda tulis. Ini mungkin poin paling penting yang harus kita ingat dari semua ini. Membuat teknologi itu bukan tindakan yang netral. Setiap keputusan yang diambil, mulai dari algoritma apa yang dipilih, sampai cara data disimpan, itu adalah sebuah pilihan etis yang punya konsekuensi di dunia nyata. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Teknologi lagi ngebentuk dunia kita dengan kecepatan yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita akan membangun masa depan dengan kode, tapi bagaimana caranya. Jadi, kode yang nanti akan Anda tulis, sistem yang akan Anda bangun, itu akan mewakili nilai-nilai apa?